Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Setiawati dengan MPM 23411023, jurusan Manajemen kelas MNJ 23IX. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro yang berjudul Ilmu Ekonomi Makro. Ilmu ekonomi makro. Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang telah berkembang sejak zaman peradaban kuno dulu. Dari mulai bentuk yang paling sederhana, ilmu ekonomi berkembang menjadi lebih kompleks dan struktur seperti saat ini. Dua cabang ekonomi, mikro dan makro. Dua cabang utama dari ilmu ekonomi adalah ekonomi makro atau disebut juga dengan makroekonomi, dan ekonomi mikro disebut dengan mikroekonomi. Seperti tercermin pada namanya, kedua teori ekonomi ini pun bertentangan konteksnya. Secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sementara ekonomi mikro merupakan studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Adapun tujuan ekonomi makro, yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Yang kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya, kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Yang nomor 3, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Yang keempat, membuat neraca pembayaran seimbang sudah menjadi kepercayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Yang kelima, membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam produksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.